Malam itu saya membuat konten, mulut busuk Koni menemukan ajalnya, karena dia telah sembarangan mengucapkan sesuatu yang itu tidak bisa dikonfirmasi oleh fakta. Dia mengklaim ucapan itu atas nama mantan Wakapolri, ternyata itu tidak pernah diucapkan. Dan pada akhirnya sudah ada laporan dua masuk. Lalu kemudian Ibu Koni klarifikasi dan pada akhirnya meminta maaf bahwa ucapannya adalah salah, bahwa ucapannya adalah keliru, bahwa ucapannya adalah hoax. Dan sekarang ada aksi di Polresta Mataram minta untuk supaya Koni Bakri ditangkap. Puluhan orang masanya. Kita harus jujur, ya. Kalau puluhan orang, katakan puluhan orang. Kalau ratusan orang, katakan ratusan orang. Kalau ribuan orang, katakan ribuan orang. Jadi jangan bohong pula. Faktanya puluhan orang, diucapkan jutaan orang. Ada kan yang kayak gitu kan? Nanti berjuta-juta, padahal ketika dicek, dua siki orangnya. Oke, coba kita baca nih beritanya. Yang aksi itu meminta untuk Koni Bakri segera ditangkap karena ucapannya itu membuat kegaduhan, saudara. Memang sekali lagi tepat kalimatnya, mulut busuk Koni menemukan ajalnya. Puluhan orang gelar aksi di Polresta Mataram minta Koni Bakri ditangkap. Puluhan orang yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Kota Mataram menggelar aksi di depan Mapolresta Kota Mataram. Mereka memberi acungan jempol sikap netral yang dilakukan Polri di pemilihan presiden 2024. Hanya itu, mereka meminta Polri mengusut pemilik akun Instagram @konirakundi menuduh Polri bermain dalam pemilu yang digelar 14 Februari 2024 lalu. Mereka juga menganggap pemilik akun tersebut sebagai pemecah belah lewat unggahan-unggahannya. Sekali lagi, memang ini berbahaya sekali. Di tahun-tahun pemilu ini, urusan kepemiluanlah yang paling sensitif. Ya, bila sekelas Ibu Koni tidak menyaring informasi, tidak hati-hati di dalam tulisan ataupun lisan, maka bagaimana orang lain? Saya pribadi sempat menganggap meskipun saya belum kenal jauh sama Ibu Koni ya, bahwa Ibu Koni adalah orang yang sangat hebat, pengamat militer yang luar biasa pokoknya. Tapi ketika di momentum Pilpres kali ini, banyak ucapan-ucapan Ibu Koni yang bagi saya sangat keterlaluan, hoaxnya, saya jujur menjadi sangat meragukan intelektualitas, integritas, dan analisis tajam seorang Ibu Konirakundi Bakri. Yang paling fatal dulu ketika Ibu Koni mengatakan bahwa Prabowo itu hanya akan jadi presiden 2 tahun, sisanya akan diganti oleh Gibran. Dan Jokowi sudah merencanakan pembunuhan kepada Prabowo Subianto supaya nantinya anaknya bisa jadi presiden. Itu pernyataan yang sangat luar biasa, fatal, pasti hoax, nggak mungkin benar itu. Kemudian salah satunya unggahan Koni Bakri di Instagram yang menyebut mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Wegroseno mengungkapkan sejumlah Polres memiliki akses ke aplikasi sistem informasi rekapitulasi Sirekap KPU. Namun belakangan Konirakundi Bakri selaku pemilik akun mengklarifikasi unggahan itu tidak benar. Dia sudah mengklarifikasi, dia sudah minta maaf bahwa ucapannya tidak benar. Makanya sekali lagi, kita sebagai masyarakat, saya berulang-ulang katakan ini, jangan sampai mudah menerima informasi dari siapapun aja. Sekelas Ibu Koni aja, yang pengamat militer luar biasa diundang di berbagai televisi, masih aja ngomongnya keliru. Karena urusan emosinya dikedepankan daripada analisis tajamnya. Emosinya dikedepankan daripada intelektualitasnya.
Itu. Dan sepenuhnya percaya kepada Polri, 100% netral dan tidak menunjukkan dukungan pada salah satu paslon tertentu di Pilpres kemarin, kata Ketua Aliansi Gerakan Peduli Demokrasi Kota Mataram. Ia juga meminta polisi segera mengusut pemilik akun Instagram @konirakundinibakri alias Koni Bakri agar tidak memprovokasi dan menyebarkan hoax yang menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Menarik ya, orang kemudian mengatakan bahwa Polri ini nggak netral, polisi, TNI itu nggak netral, kepala-kepala desa itu nggak netral. Saya ada beberapa teman di kepolisian, termasuk sekarang yang menjadi Kasat Intel Pangandaran. Saya dekat Pak Agus ya. Suatu saat saya sedang main ke Pangandaran lalu bertemu dengan beliau. Saya tanya langsung, karena sudah merasa menjadi teman dekat setelah ngaliwet bareng-bareng di Pangandaran. Saya tanya, Pak, apakah benar rumor sekarang bahwa Polri ini nggak netral, lebih condong ke salah satu capres? Apa jawabannya? Kata siapa itu? Banyak Pak para pengamat politik yang mengucapkan itu. Salah itu, pasti salah. Hati-hati, itu yang ngomong pasti muatan kepentingannya kuat sekali. Saya berani jujur katanya, kalau memang polisi itu diperintahkan untuk gerak ke bawah, maka perintah itu akan dapat saya juga. Mau saya posisinya wakaf apa namanya, Kasat Intel, pasti Kasat Intel level kabupaten bakal mendapatkan perintah itu, tapi nggak ada perintah itu. Sekarang itu susah kalau kemudian mau polisi nggak netral, susah karena di 3 paslon katanya ya, itu masing-masing ada petinggi Polri-nya. Bahkan kata teman saya itu ya, di Anies itu ada senior saya polisi ya. Di Anies itu ada senior saya polisi juga. Jadi untuk Pilpres kali ini polisi itu nggak ada instruksi apapun, nggak ada suruh menggerakkan, nggak ada operasi, nggak ada. Bullshit itu katanya. Itu. Kalau memang sekali lagi ada perintah untuk memenangkan salah satu paslon, maka saya akan mendapatkan perintah itu. Faktanya enggak sampai saat ini. Mau siapapun yang jadi silahkan, kata dia. Kalaupun misal yang jadi Prabowo, saya nggak bakalan langsung jadi Kapolres kok. Kalaupun yang jadi misal Ganjar, saya tidak akan langsung jadi Kapolres kok. Kalau yang jadi Anies Baswedan, saya tidak langsung lantas menjadi Kapolres kok. Jadi intinya ucapan itu tidak bisa dikonfirmasi oleh fakta. Kami nilai pihak kepolisian telah sukses menjalankan proses pengamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung. Adi juga meminta kepada semua warga bangsa di politik yang kalah agar berbesar hati dan menunjukkan sikap sebagai negarawan dengan menerima hasil yang telah ditetapkan KPU. Apalagi melakukan menyebar hoax untuk tujuan memprovokasi kegaduhan di masyarakat. Di tempat yang sama, Kasat Reskrim Polresta Mataram, Kompol Made Yogi, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan massa aksi pada institusinya. Oke, cukup lah ya. Intinya adalah bahwa Konirakundinibakri itu menyebarkan hoax. Analisis tajamnya bisa hilang gara-gara kepentingan politik. Intelektualnya yang begitu tinggi juga hilang gara-gara hasrat politik dan lain sebagainya. Miris sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.